Barangkali mungkin angkanya dilihat adalah gaji seluruh direksi dan komisaris barangkali. Bisa segitu ya? Seluruh direksi dan komisaris mungkin, tapi angkanya nggak tahu juga dari mana itu. Dari mana? Tapi Gak usah hitung biarin pula aja. ikat pinggang gua harganya berapa ketemu. Apa yang dihasilkan oleh pemerintah di tahun 2018 dengan mengakuisisi 51%. Majority itu adalah suatu hal yang memenangkan semua pihak. Pihak Amerika juga senang. Bukannya Amerika nggak suka gitu? Senang Bang. Karena ini kan, waduh, harta dia lama banget gitu. Tapi di mana lagi bisa dapat partner pemerintah? Jadi apa yang bisa diterangkan? Yang kita produksi dulu sampai sekarang ini adalah konsentrat tembaga. Jadi kita menambang biji tembaga. Biji tembaga itu mengandung tembaga, emas dan perak. Tembaganya 1% di biji ya. Iya. 1%, emasnya 1 gram per ton. 1 gram per ton. Peraknya kira-kira sekitar 5 gram per ton. Kecil banget ya? Ya kecil sekali peraknya. Perak juga tapi harganya kan lebih tinggi. Tapi karena volumenya juga jauh lebih tinggi tembaga. Jadi begitu dibentuk jadi konsentrat, diolah jadi konsentrat, terkonsentrasi lah gitu. Ya. Itu kadarnya meningkat dari 1% jadi 25%. Average lah ya. Naik turun memang. Emasnya juga meningkat dari 1 gram per ton menjadi 25 gram per ton. Teknologi processing. Ya karena pengolahan. Jadi Ronald, tamu saya kali ini tuh idola gua. Waktu saya inaugurasi, yang main dia Solid 80. Is this the real? Sekarang CEO PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Selamat bertemu lah. Selamat bertemu Bro Helmi. Biasanya kita ketemu di panggung. All time friend. Gila, jadi ya, kalau musik itu profesi Bos. Gitu ya? Itu profesi. Kalau jadi ini CEO, hobi. Ada yang ngegosipin tadi katanya gajinya penghasilan Tony Wenas 70 miliar. Hoax lah. Kok lebih besar itu ya? Kita aminkan, tapi hoax itu sayangnya. Sayangnya hoax. Barangkali mungkin angkanya dilihat adalah gaji seluruh direksi dan komisaris barangkali. Bisa segitu ya? Seluruh direksi dan komisaris mungkin, tapi angkanya nggak tahu juga dari mana itu. Dari mana? Tapi gak usah biarin pula ikat pinggang gua harganya berapa ketemu. Ya kemurahan lah. Ikat pinggang katanya harganya 8 juta. Gua baca tadi sepatunya apa gitu kan. Ya Allah, kalau gua gaji 70 miliar kali gua udah gak pakai ikat pinggang kali ya. Kita udah gak di sini Bos sekarang. Kalau gaji 70 miliar. Udah tinggal di bulan aja gitu. 70 miliar setahun aja udah gak di sini gitu. Apa kabar Pak? Baik, sehat alhamdulillah, puji Tuhan. Keren. Atas nama seniman saya bangga banget. Ada seniman, orang bilang kalau seniman tuh nggak bisa mikir, nggak bisa mimpin perusahaan gitu. Ternyata ada yang Freeport. Justru seniman itu saya selalu menganalogikan bahwa memimpin perusahaan tuh kayak mimpin orkestral. Sure. Kayak mimpin band lah. Masing-masing tuh kan punya keahlian sendiri-sendiri. Si drummer punya keahlian sendiri, si gitaris. Kita belum tentu bisa main gitar juga, belum tentu kita bisa main drum. Tapi kan buat mengarrange semuanya kemudian menciptakan satu harmoni. Sama juga di perusahaan kayak gitulah kira-kira. Oke. Bagaimana menciptakan harmoni antara si operasi, bagian support, bagian keuangan, bagian HR-nya supaya tercipta harmoni. Tapi juga Om Tony, backgroundnya kan sarjana hukum ya? Iya, hukum rimba. Sarjana hukum. Tapi memang ya Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin juga fisika nuklir jadi Menteri Kesehatan. Jadi Dirut Bank 10 tahun atau lebih bahkan. Jadi sebenarnya nggak jaminan juga apa latar belakang pendidikannya. Tapi kan itu pendidikan dasar. Jadi buat teman-teman yang masih muda ya tetap aja selesaikanlah pendidikannya. Habis itu terserah mau bagaimana. Perwacara ke arsitek. Iya. Iya betul. Erwin juga ya? Erwin gue tahu insinyur. Gak bener. Oke, jadi saya sengaja ini nge-range-nya udah 6 bulan yang lalu. Makhluk ini sibuknya luar biasa. Udah CEO, nyempetin ngeband lagi. Masih ketua umum Papri lagi. Gara-gara Tanto juga itu. Gara-gara kakak gue kurang kerjaan Tony Wenas. Bos, saya ingat banget waktu itu ada stafnya Pak Tony, Om Tony gitu ngubungin saya karena ada statement dari pembicaraan kita waktu di acara dengan Mardigu dengan Bu Koni ya tentang KKB.
Ya, tentang kemudian ada kemungkinan intention dari Amerika untuk nguasain miningnya, mineralnya Papua gitu. Kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi intinya gini, apa yang dihasilkan oleh pemerintah di tahun 2018 dengan mengakuisisi 51% majority itu adalah suatu hal yang memenangkan semua pihak. Bukan Pihak Amerika juga senang. Bukannya Amerika nggak suka gitu? Senang, Bang. Karena ini kan, waduh, harta dia lama banget gitu. Tapi di mana lagi bisa dapat partner pemerintah? Dapat partner pemerintah. Jadi kalau isu bahwa Amerika marah enggak, karena tergeser dari majority menjadi minority, itu nggak benar? Enggak, itu saya jamin enggak. Karena kan memang saya yang menjadi You were there? I was there dan menjadi negosiatornya lah antara pihak Amerika dengan pihak Indonesia. Oke. Jadi saya tahu persis suasana kejiwaannya seperti apa. Kalau memang nggak senang mereka ya nggak bakal jadi. Tapi kan ada. Ini benar ya, bisa di-quote ya? Iya, bisa di-quote ini. Jadi memang kalau nggak senang kan nggak akan jadi. Gerampi masing-masing pihak oke lah. Oke lah. Tapi normal. Ujungnya adalah terjadi kesepakatan yang betul-betul triple win lah. Win buat pemerintah, win buat Freeport, win buat masyarakat juga. Karena pemerintah daerah kan dapat saham 10%. Indonesia dan Amerika Serikat. Iya, dalam hal ini ya. Kalau pemerintah Amerika Serikat kan nggak terlalu banyak ikut campur, tidak ikut campur lah. Tapi Amerika dalam hal ini adalah Freeport McMoran. McMoran happy dengan deal ini. Yang di Phoenix ya? Iya, Phoenix. Waktu itu kan wah ada pabrik senjata di Arizona kata itu. Iya, dihubung-hubungin gitu. Ya enggak. Itu kata temen gue tuh, kata Mardi gue tuh. Wah, ini pabrik senjata ada di Phoenix. Jadi biasalah Amerika kita tahu kan, masuk Ukraina hanya untuk menjual alat perang. Taiwan mencoba dimasukin. Sekarang Israel dia jual alat perang juga. Iya. Kan ini cocokologi nih. Jadi kalau dibilang alat perang yang pasti ya kita kan perusahaan tambang menjual metalnya kan. Iya. Metalnya, contoh lah kami perusahaan tembaga yang dijual tembaga. Tembaga itu ada yang digunakan buat kabel listrik. Peluru ya. Ada yang buat selongsong peluru juga. Selongsong peluru ya betul kan. Kalau timah panas itu makanya timah panas namanya, bukan tembaga tapi selongsongnya tembaga memang. Jadi sebenarnya cocok kalau industri selongsong peluru itu dibangun di Indonesia. Di Papua itu ya? Di Papua atau di Gresik dimanapun itu. Smelter udah Gresik udah jalan. Nanti bulan Mei 2024 baru mulai beroperasi. Smelter yang baru ya, tapi smelter yang udah ada sekarang di Gresik juga. Di Gresik juga. Dari tahun 98 udah operasi. Itu sudah jalan memang. Itu kan selalu jadi isu. Ada keengganan dari penambang-penambang seperti PT Freeport untuk membuat smelter di Indonesia. Jadi sebenarnya membuat smelter tembaga itu bukan proyek yang sangat menguntungkan. Tapi memang dibutuhkan untuk hilirisasi lebih lanjut. Untuk membentuk ekosistem baterai electric vehicle yang dicanangkan pemerintah. Jadi makanya Pak Presiden pada saat itu nge-push untuk negosiasi perpanjangan kontrak karya atau konversi jadi IUPK sampai dengan 2041. Harus ada smelter. Pak Presiden cuma bilang bangun satu lagi smelter dan 51%. Jadi itu yang dua syarat utamanya dan itu akhirnya disepakati. Ya walaupun awalnya ada sedikit keengganan lah. Wah nego lah, namanya juga nego ya. Tapi akhirnya disepakati dengan senang hati. Tidak bermaksud untuk politis. Sudah betul nggak apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Oh betul sekali. Saya waktu itu lapor sama Pak Jokowi tahun 2001 di Jayapura. Bahwa Pak ini terbukti sinerginya bagus sekali antara kami dengan pemerintah. Dan ramp up tambang bawah tanah yang merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia ini. Itu sesuai dengan jadwal. Dan bahwa pemerintah kan pada saat itu melalui MindID pinjam uang 4 miliar dolar. Untuk membeli 51,2% itu. Dan itu akan bisa lunas di tahun 2024 atau 2025 lunas itu dari dividen. Kemarin katanya ada isu, bukan isu lah, ada berita bahwa Pak Jokowi ke Amerika juga untuk memperpanjang. Jadi kalau itu kan memang sudah dibicarakan. Bukan hal baru. Bukan hal baru, maksudnya Pak Jokowi mumpung mau mundur terus bikin agenda seperti itu udah dari tahun yang lalu sudah dibicarakan. Jadi kan gini, kalau kita berhenti 2041, itu berarti penerimaan negara yang sekitar 60 triliun setiap tahun itu berhenti juga kan? Berhenti juga.
program pengembangan masyarakat kita yang 1,5 triliun tiap tahun juga berhenti. Itu untuk CSR Papua ya, 1,5 triliun? 1,5 triliun setiap tahun. Tiap tahun? Tiap tahun. Employment yang 30.000 orang juga berhenti kan 2041. Masukin dividen ke Indonesia berapa? Total pajak, dividen, royalti, dan pungutan lainnya kira-kira 60 triliun setahun. Wow. Jadi kalau 20 tahun ke depan sampai 2041 ya kira-kira 1.200 triliun ya. Angka yang nggak main-main. Angkanya memang besar sekali. Dan kalau dari 100 pendapatan Freeport, PT FI ya, itu yang ke Freeport McMoran kira-kira 25%, 75%-nya ke negara. Indonesia? Ya. Dalam bentuk CSR, dalam bentuk pajak, dalam Pajak, bentuk royalti, dividen, pembayaran gaji, dan lain royalti, sebagainya. gaji, dan sebagainya. Berapa karyawan sih punya? 30.000. Total karyawan 30.000? Kalau karyawan PT FI yang langsung 6.000, selebihnya adalah kontraktor karya. yang tinggal di situ. Kontraktor yang tinggal di situ? Ya. Berapa persen orang Papua, Pak? 40%. 40%? Saya juga punya 1 orang anggota direksi orang asli Papua. Ada 9 vice president asli Papua. Dari berapa vice president? Dari sekitar 25. Wah, kalau 9 tuh hampir 30% ya? Ya. Oke, terus? Dan ada managerial level 150-an lah kira-kira. Dari berapa? Kalau managerial level itu kira-kira sekitar 500-600-an. Oh, big number ya? Ya, big number. Jadi Bukan memang cuma yang di bawah-bawah aja ya? Bukan cuman itu. Jadi ini orang perlu tahu lah ya. Orang ini banyak ya, bacanya nggak banyak, tapi ngomongnya banyak tuh. Ya nggak apa-apa lah, bebas aja. Iya, ya, selama kan, mau mendengar juga yang fakta-fakta yang iya, benar. makanya Om Tony saya undang untuk mengklarifikasi. Satu lagi tuduhan terhadap Freeport itu bahwa dulu kita ngekspor tembaga, padahal kan ikutannya kan justru yang mineral yang mahal-mahal yang nggak kehitung. Jadi, apa yang bisa diterangkan? Yang kita produksi dulu sampai sekarang ini adalah konsentrat tembaga. Jadi kita menambang biji tembaga. Biji tembaga. Biji tembaga itu mengandung tembaga, emas dan perak. Tembaganya 1% di biji ya. Iya. 1%, emasnya 1 gram per ton. 1 gram per ton. Peraknya kira-kira sekitar 5 gram per ton. Kecil banget ya. Ya kecil sekali peraknya. Perak juga Tapi harganya kan lebih tinggi. Tapi karena volumenya juga jauh lebih tinggi tembaga. Jadi begitu dibentuk jadi konsentrat, diolah jadi konsentrat, terkonsentrasi lah gitu. Ya. Itu kadarnya meningkat dari 1% jadi 25%. Average lah ya. Naik turun memang. Emasnya juga meningkat dari 1 gram per ton menjadi 25 Karena gram per ton. teknologi processing. Ya karena proses pengolahan. Ya, kita lakukan proses konsentrasi, mineral berharganya terapung. Nah itulah tembaga, emas dan perak. Hanya itu aja yang kemudian kita jual ke smelter. Ada smelter di Gresik yang dari tahun 98 udah beroperasi. Itu 40% jual ke situ. Selebihnya jual ke Cina, Korea, Jepang, Eropa paling jauh. Nggak ada yang ke Amerika. Kalau dibilang wah itu semuanya dibawa ke Amerika, nggak ada yang jauh Pak Amerika. Jauh dia, ongkos angkutnya udah. Dan dia juga penghasil tembaga besar, jadi dia nggak perlu tembaga dari kita gitu kan. Nah begitu diproses di smelter, ya. Ini ada smelter yang ada sekarang ini adalah memurnikan menjadi katoda tembaga. Sementara emas peraknya itu disebut sebagai lumpur anoda. Itu yang mengandung emas, perak dan lain-lainnya, itu masih diekspor ke Jepang. Nah setelah dilakukan pemurnian di lumpur anoda itu ada emas, ada perak, ada juga namanya platinum group metals, PGM. Itu ada platinum, ada selenium, ada bismut. Itu tapi jumlahnya tonas kecil sekali. Itu mahal banget ya. Tapi enggak juga, dari segi uangnya juga dari karena jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil sekali. Kalau platinum lebih mahal dari emas dong. Sedikit lebih mahal dari emas, tapi jumlahnya kecil sekali. Kalau emas itu bisa 50 ton 1 tahun, 50-60 ton 1 tahun. Itu kalau platinumnya cuma 300 kilo kali ya. Jadi kecil sekali. Insignifikan. Pada saat masih konsentrat dia menjadi pengotor. Jadi pada saat kita jualnya tembaga emas dan perak. Nah nanti begitu smelter baru kita ini jadi, yang di Gresik, termasuk juga fasilitas pemurnian precious metal refinery, seluruhnya akan dimurnikan di dalam negeri. Jadi produk kita nanti akan katoda tembaga, emas batangan, perak batangan, dan juga mineral ikutan lainnya antara lain platinum, palladium, selenium, bismut dan timbal itu akan diproduksi di sini akan menjadi barang yang kita jual juga.
value added-nya gila ya, bertambah-tambah ya. Value added-nya lumayan besar, tapi yang lebih gini, dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga atau Itu emas naik, batangan, increase. naiknya sedikit, nggak banyak. Karena pada saat jadi konsentrat tembaga itu kita jualnya sudah harga LMI, dikurangi dengan biaya pemurnian. Jadi kenaikannya tidak terlalu besar. Tapi yang lebih penting lagi adalah industri lanjutannya yang membutuhkan tembaga. Ada di sini. Nah itu yang perlu ada di sini dan ini menjadi daya tarik bagi investor karena katoda tembaganya ada di Indonesia. Ya contoh lah udah 2 perusahaan masuk dari Cina masuk di kawasan industri tempat kita bangun smelter karena mereka berharap dapat katoda tembaga dari kita. Dan ini bagian dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik ya, ekosistem electric vehicle battery EV, ini juga. Karena tembaga tuh dalam electric vehicle battery itu komponennya besar. 10%, 11% lah kira-kira. Di samping Nilai nikel, selain nikel, aluminium, kobalt, lithium itu ada tembaga sekitar 11%. Cukup gede dong ya. Cukup besar. Jadi itu punya peranan penting juga. Punya peranan penting dalam ekosistem electric vehicle. Ya, saya biar masyarakat tahu nih yang nonton ya. Saya bawa langsung rajanya Freeport ke sini ya. Jadi jangan Bukan raja katanya lah, pegawai gitu. pegawai tadi 70 miliar. Pegawai yang paling tinggi ya. Pegawai Amin. 70 miliar. Hoax amin. tapi diaminkan. Haruslah hoax yang diaminkan. Jadi Om Tony sebagai orang Indonesia memang sepakat, memang Indonesia harus melakukan hilirisasi ya. Oh ya, itu sepakat harus melakukan hilirisasi. Ya. Nah, karena nilai tambahnya ini, setiap mineral mempunyai nilai tambah yang berbeda satu sama lain. Nikel dengan aluminium atau nikel dengan boksit ya dengan tembaga ini berbeda. Dengan besi juga berbeda. Angkanya berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan ini memang harus dilakukan. Supaya apa? Industrialisasinya tuh jalan di dalam negeri. Karena memang kalau dilihat sekarang kan udah mulai meningkat. Manufacture index itu kan mulai meningkat. Mulai meningkat. Dan diharapkan ini yang harus jam. Karena untuk mencapai Indonesia emas inilah kuncinya. Hilirnya seperti apa. Dan EV. Ya. Ya, EV juga Dan ya. orang-orang kan sekarang rame-rame membangun renewable energy ya, energy transition. Itu kan yang dikedepankan Indonesia juga adalah energy transition. Dan ini membutuhkan tembaga semuanya. Untuk menghantarkan listrik kepada pelanggan itu tembaga konduktor yang paling baik, paling murah, paling lentur. Deposit kita makin banyak ya? Masih banyak. Deposit kita masih banyak sampai cadangan yang ada di PT FI aja bisa ditambang sampai 2050-an kira-kira. Belum di kawasan lain? Belum di kawasan lain, belum di bawahnya kalau kita diberikan waktu yang lebih panjang kita gali lagi di bawahnya itu. Teknologi kita memungkinkan? Teknologi kita memungkinkan, sangat memungkinkan. Teknologi kita tuh ada yang lokal nggak sih Pak? Atau memang semuanya dari impor? Jadi gini, kita karyawan, kita 98% orang Indonesia. Yep. Tentu saja kita sinergi dengan Freeport McMoran. Dan mereka punya expertise yang bisa kita minta kapan aja. Kita pinjem lah 2-3 tahun buat bikin ini, habis itu pulang lagi. Transfer of technology kan bisa jalan jadi. Bisa jalan. Bisa jalan, sudah jalan. Sudah jalan. Oke. Contoh lah, tambang bawah tanah. Tadi kemarin saya baru pulang dari sana kemarin. Saya sama Ibu Ketua DPR. Ya. Melihat tempat unloading biji yang kereta berjalan tanpa awak. Itu yang desain orang-orang kita. Tanpa awak udah? Tanpa awak, pakai listrik tanpa awak. Robotik. Jadi itu di satu tempat yang besar, mungkin diameternya lubangnya itu kira-kira 20 meter kali 30 meter. Itu konstruksi yang bangun semuanya anak-anak kita. Dan yang hebatnya adalah kepalanya senior vice president membawahi tambang itu adalah anak asli Papua. Jadi bisa lah, kita bisa, anak Papua juga bisa. Tapi kenapa ya kita mendapatkan berita walaupun itu KKB atau apa gitu ya. Kan mestinya orang Papua melihat fakta ini happy dong. Ya happy. CSR-nya besar, tapi masih ada diganggu ya. Kemarin kan ada beberapa yang ditembak-tembakin gitu. Kami juga bukan yang pernah jadi korban, kami juga jadi korban. Iya. Di tempat kami tuh That was I'm asking. Dari 2003 itu lebih dari 100 kali penyerangan. Ya kenapa gitu orang Papuanya sendiri? Ya ini mungkin kalau mereka tahu Papua gitu. ini besar ya. Papua ini besar kan. Jadi mungkin ada beberapa pihak-pihak yang punya keinginan berbeda. Tapi kalau ditanya, saya yakin kalau ditanya karyawan-karyawan kita yang asli Papua dan juga masyarakat di sekitar kita yang menerima manfaat dari kita, mereka mungkin akan bilang ini udah bagus seperti ini. Saya yakin seperti itu. Tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang merasa berbeda dan lain sebagainya. Lain kalau Freeport misalnya
pegawainya orang Papuanya dikit, ya kan? Dan tidak berbagi karena Papua sendiri participating interest dapat berapa sih Om Tony? 10%. 10%. Saham. Ya, pemerintah Provinsi Papua 3%, Kabupaten Mimika 7%. 7%. Valuasi Freeport itu berapa sih? Kalau sekarang ini mungkin kita nggak pernah hitung valuasi PT FI ya, tapi Iya. barangkali mungkin sekitar mungkin 30 miliar dolar ada kali ya. 30 miliar dolar, come on, sekitar hampir 500 triliun ya? 500 ribu triliun? 500 triliun. 500 triliun? 500 triliun. 500 triliun. Wow. Dan kalau kami tadi saya bilang bahwa itu bagian daerah tahun yang lalu aja 8,7 triliun. Dan ini akan lanjut sampai 2041. Dividennya untuk mereka? Kira-kira itu pajak daerah termasuk juga royalti dan lain sebagainya yang diterima langsung oleh daerah. Belum termasuk dividen. Di luar CSR lagi? Di luar CSR. Jadi kalau kita berhenti 2041, ya itu juga berhenti kan. Dia memang adalah untuk kepentingan semua pihak, kalau bisa berlanjut, ya kenapa nggak dilanjutkan? Karena sumber dayanya ada di bawahnya. Waktu Pak Jokowi negosiasi tentang perpanjangan itu Om Tony ikut? Ada, saya ada di sana. Jadi itu kan bukan sekarang ada negosiasi. isu lagi bahwa Itu bukan Pak Jokowi itu negosiasi udah dilakukan sebelumnya. sebelum mundur gitu cawe-cawe atau apa gitu dan kepentingan pribadi enggak ya? Enggak, saya tidak melihat hal itu karena sudah dibicarakan sebelumnya. Bahkan mungkin di media-media juga sudah ada beritanya. Iya. Ya kan Pak Menteri Investasi juga sudah pernah menyampaikan beberapa hal walaupun masih dalam tahap finalisasi lah kita bilang sekarang. Om, saham ini kan milik pemerintah Indonesia sama pemerintah daerah kan? Iya. Itu murni ya, nggak ada lagi pribadi orang Nggak Indonesia. ada. Dulu kan rumornya ada pribadi yang Nggak punya. ada, nggak ada. Jadi pemerintah Indonesia melalui MindID sebagai BUMN yang 100% dimiliki oleh negara gitu kan. Jadi Clear ya? nggak clear. Ini kan perusahaan internasional nggak mungkin juga disembunyi-sembunyiin. Nggak Dulu mungkin kan disembunyi-sembunyiin. ada orang Indonesia yang punya gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sekarang murni bisa dilihat di kalau di Kumham itu ada Iya. anggaran dasarnya, struktur pemegang saham. Dan open ya, transparan lah ya. Transparan dan itu kan di Amerika juga dilaporkan. Di SEC kan Security Exchange Commission. Iyalah. Public company kan di Iya, Singapura. Di Amerika. Tapi kalau PT FI-nya enggak ya? Enggak. Kita mungkin kita akan berpikir untuk listing ya di bursa kalau Indonesia. Saya kepikir, saya kan akuntan Om. Jadi kalau saya lihat sekarang kan minority di bawah 50%, McMoran-nya artinya sudah tidak lagi dikonsolidasi ke pusat dong ya. Dikonsolidasinya ke sini. Yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah bahwa pengendalinya masih tetap Freeport. Yes, controlling interest. Nah, jadi controlling interestnya yang dikonsolidasikan berarti controlling interestnya. Yang memegang controlling interest. Controlling interest, walaupun minoritas sekarang. Walaupun minoritas. Tapi apakah kan juga, nanti pelan-pelan kita controllingnya bisa kita serap yang pelan-pelan lagi dibicarakan itu adalah konsolidasinya. Konsolidasinya. Oke. Mungkin bisa partial consolidation barangkali atau seperti itulah. Tapi itu masih dibicarakan. Jadi kalau melihat Freeport ini bagi Indonesia itu kemajuan cukup besar juga, ya? Oh iya. Untuk kepentingan Indonesia. Untuk kepentingan Indonesia kemajuan cukup besar. Untuk kepentingan rakyat Papua juga ya. Ya, jadi kalau dibandingkan sebelum IUPK tahun 2018 itu tadi saya bilang 75-25. Itu sebelumnya sekitar 60-40. Sekarang ada peningkat langsung maksudnya langsung menambah lagi dari 60 ke 75. Jadi itu kan besar sekali hasil. Dan apalagi sekarang ini memang diuntungkan pada saat diakuisisi itu saat yang tepat karena harganya lagi murah. Ya, saat itu ya. Harga tembaga juga lebih murah, harga emas juga lebih murah. Sekarang kan harganya udah meningkat, jadi penerimaan negara juga ada lebih banyak dan dividennya juga lebih besar sehingga return on investment yang 4 miliar dolar itu sudah bisa lunas dalam waktu 1-2 tahun ke depan udah lunas itu. Sisanya tinggal mengeruk keuntungan aja kan. Ya. Negara mendapatkan keuntungan manfaat yang besar dari situ. Oke, CSR untuk Papua 1,5 triliun. Jadi apa aja Pak? Ada program kesehatan, program pendidikan. Saya dengar punya rumah sakit ya? Punya rumah sakit, 1 rumah sakit, 5 klinik. Itu kita bangun untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat, dan mereka semuanya berobat gratis. Gratis? Mulai dari masuk angin sampai operasi besar apapun juga semuanya gratis. Gratis? Di rumah sakit mitra masyarakat itu, di klinik-klinik yang 5 klinik itu semuanya gratis. Total ada sekitar per tahun tuh sekitar 180 ribu kunjungan pasien lah. Dan itu dari 1,5 triliun itu memakan kira-kira sekitar
20% dari the whole Untuk budget. kesehatan. Untuk kesehatan. Sisanya apa? Pendidikan? Pendidikan, beasiswa, udah lebih dari 12.000 beasiswa yang kita berikan. Jadi Ada 5 orang-orang asrama. anak-anak Papua dikirim ke seluruh dunia. Iya, dikirim mulai dari ada yang dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Dan ada 5 asrama juga yang kita kelola. Oke. Dan 1 ada boarding school yang kita bangun di Timika untuk anak-anak dari TK sampai SMA, Oke. supaya mereka bisa siap bersaing dengan saudara-saudaranya dari luar Papua Ya. di universitas. Gitu. Itu boarding school, kita berikan feeding yang tepat, yang lebih kita Yang kurikulumnya bergizi. juga kita di atas kurikulum nasional, dan kedisiplinannya juga. Jadi the soft skill-nya juga kita ajarkan kepada mereka. Enggak hanya technical skill. Bukan hanya technical skill, bukan hanya akademisnya saja, tapi bagaimana disiplin, cara-cara etika dan lain sebagainya. Itu kita ajarkan semuanya. Mulai dari kecil. Oke, kesehatan berapa? 25%? Pendidikan berapa persen? Ya kira-kira 20% pendidikan. Sisanya? Infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur lebih dari 3.200 rumah yang kita bangun. Dan ada 2 airstrip yang kita bangun. Dan juga jalan, jembatan, fasilitas umum, fasilitas sosial untuk untuk di dataran tinggi itu ada 3 desa. Kita bilangnya 3 desa. Di dataran rendah 5 desa. Itu semuanya pada dasarnya kami yang bangunkan. Infrastruktur jalannya, air bersihnya, dan termasuk transportasinya kita, termasuk Christmas flight buat mereka kalau mau pulang ke kampung itu kita sediakan semua. Ada bandara juga? Ada. Ya Bandara Timika yang kita memang kita bangun, kemudian ada airstrip di Arwanop dan di Desa Airstrip Singa. apa sih? Landasan aja. Landasan Jadi aja. boleh bilang bandara belum bisa jadi bandara dia, tapi pesawat bisa mendarat di situ. Berapa meter landasannya? 600 meter. Oh. Ada yang 600 meter, ada yang 800 meter. Jadi kalau Twin Otter bisa mendarat di situ. Wow. Dan keren itu untuk membuka keterisolasian. Dan program ekonomi juga. Program ekonomi yang kita ada lebih dari 200 UMKM yang kita bina. Ada beberapa yang udah jadi konglomerat lokal. Contohnya? Dengan aset ratusan miliar. Oh ya? Ya. Ada beberapa. Ada yang udah pegang franchise-nya Roto-Rooter. Roto-Rooter dari Amerika. Oke. Mereka dapat franchise-nya dan mereka jalankan dengan baik. Ada juga yang jadi labor supplier, ada yang menjadi kontraktor. Dan Apa yang dibantu untuk mereka? pertama kita ajarkan mereka bagaimana berbisnis. Oke. Know-how-nya ya? Iya, know-how-nya. Bagaimana berbisnis, kemudian kita berikan bantuan dan pendampingan. Tapi bantuannya bukan grant ya, pinjaman. Orang bisnis kan harus bayar balik lah. Yes. Kalau cuma dikasih namanya bukan bisnis gitu kan. Jadi harus bayar balik sampai kita bimbing mereka supaya mereka bisa bankable. Kita kerja sama BRI. Oke. Supaya mereka bisa kemudian ada dana bergulir dari BRI yang pada dasarnya kalau udah bankable oleh bank kan ibaratnya mereka jadi Freeport sudah menjaminkan ada menggaransi ya. Iya, kita bantu mereka supaya mereka kemudian Ada bisa kolateral. bankable. Habis itu kan kemudian kita back off pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita langsung lepas tangan. Enggak, tetap kita pantau dan kita bina terus, dan di samping kita bina yang baru lagi. Terus aja bergulir seperti itu. Ada peternakan ayam kapasitas 150.000 ekor ya, yang dikelola oleh masyarakat. Ada perkebunan kelapa 800 hektar, perkebunan sagu 100 hektar, kakao sekitar 200 hektar, dan kopi. Kopi juga. Kopi Amume, you have to try it. Itu enak banget untuk yang ngopi. Saya nggak ngopi soalnya. Tapi enak banget. Banyak yang suka kopi Amume itu kita. Amume ya? Ya, Amume Gold istilahnya. Wow. Jadi itu kita bina mereka supaya mereka bisa bertani. Supaya apa, nanti suatu saat nanti kita udah nggak di situ ya mereka bisa survive. Bisa survive lebih lanjut. Dan soalnya PDRB, pendapatan domestik regional brutonya, Kabupaten Mimika itu 15 tahun yang lalu tuh 95% dari PTFI. Sekarang? Sekarang 75%. Berarti kan ekonomi yang lain muncul sudah di daerah situ. Jadi ketergantungannya terhadap PTFI sudah mulai berkurang. Dan angka ini harusnya terus berkurang dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika. Sekarang Kabupaten Mimika tuh 300.000 penduduknya. Pada saat kita mulai operasi di sana tahun 73 itu 1.000 orang cuma. Jadi memang itu terjadi karena udah ada airport di situ. Akhirnya ada kegiatan ekonomi tambahan, ada barang dan jasa yang beredar di situ, sehingga terbentuklah komunitas yang makin besar.
Dan ini sekarang udah jadi daerah nomor 2 terbesar di Papua setelah Jayapura ya dari segi penduduk. Nah kalau ekonominya, kemarin saya sama Ibu Puan ketemu sama Pak Bupati ngobrol-ngobrol berapa, Ibu Puan tanya berapa APBD-nya sekarang. APBD-nya sekarang 7,5 triliun. Wow, gede dong itu. Gede sekali. Untuk yang penduduk segitu loh. Untuk penduduk 300.000. Dan tahun depan diperkirakan 9 triliun Pak. Karena PAD-nya gede ya. Karena PAD-nya besar. Kan mereka dapat 2,5% dari keuntungan bersih PT FI. Dari 6% bagian daerah, kabupaten penghasil itu dapat 2,5%. Belum multipliernya ya. Belum multiplier. Jadi memang balik lagi adalah kepentingan semuanya kalau seandainya tambang ini berlanjut sampai selesai. Ada nggak sebagai putra bangsa Om Tony Wenas mengatakan bahwa mestinya ini nih yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki dalam rangka untuk kepentingan Indonesia? Apanya? Mungkin ada sesuatu keinginan, saran yang belum bisa terwujud. Padahal ini akan lebih baik lagi untuk Indonesia. Intinya begini, kalau dalam rangka operasional PT FI, Yes. dalam rangka operasional PT FI kita punya tantangan utama tuh adalah tantangan alam yang memang nggak bisa diapa-apain. Yeah. Ibaratnya you have to live with that. Yes. Yang kita harus hadapi dan kita berhasil menghadapinya selama ini. Yang kedua adalah potensi gangguan keamanan. Dan ini juga merupakan PR kita bersama semuanya, bukan hanya aparat keamanan yang punya tugas, tapi seluruh pihak lah bagaimana caranya di sana supaya lebih aman, lebih kondusif lagi, lah, lebih kondusif. Dan mungkin kalau dibilang apa lagi nih, ya saya sebagai orang yang lama berkecimpung di tambang, di mana-mana di tempat lain di dunia itu tambang itu diberikan izinnya sampai dengan selesai habis cadangannya. Karena itu yang namanya konservasi pertambangan di situ. Kalau dibatasi waktu, ya berarti kita bikin perencanaannya terbatas kan. Yeah. Kami sampai 2041 ya udah terbatas, kita bikin perencanaan sampai 2041 aja. Padahal kan ada potensinya lebih dari itu. Tapi ini pemerintah sudah memahami kok. Di salah satu peraturan pemerintahnya sudah disebutkan bahwa kalau seandainya punya upstream dan downstream integrated, yaitu hulu di tambang dan juga smelter terintegrasi, itu bisa dapat perpanjangan setiap 10 tahun sampai dengan selesai. Jadi nggak lagi dibatasi waktu. And that's normal. That's normal actually. It should be like that. Karena ya kalau dipotong-potong susah. Ini nggak seperti oil and gas, orang lain kemudian bisa melanjutkan gitu. Kan kita punya kewajiban menutup tambang ya. Jadi pada saat kita selesai kan aset-asetnya punya perusahaan. Ya aset-asetnya kita bawa dong semuanya. Kemudian bagaimana tambang itu akan dilanjutkan nantinya. Saya kalau dengar cerita tuh banyak penduduk lokal gitu yang berebut tailing. Ya kan? Tailing. Dan tailing itu ternyata masih ada tuh nilainya. Masih ada. Karena memang tailing itu kan tadi kita batuan yang dihancurkan, digerus secara halus, hanya dicampur sejenis alkohol atau reagen supaya mineral berharganya terapung. Naik terapung ya. Nah, yang sisanya ini adalah mineral tidak berharga, itu menjadi tailing. Jadi pada dasarnya tailing adalah batuan yang digerus secara halus. Ya. Recovery rate kita untuk emas itu kira-kira 75-80%. Oke. Jadi ada 20% yang terbuang kan, yang tidak tercapture lah. Iya. Nah itu kemudian menjadi bagian dari tailing. Menjadi rezeki bagi penambang-penambang pada pendulang. Pendulang. Ya. Itu diperbolehkan, legal, ilegal? Secara legal itu tidak diperbolehkan. Harus ada izin pertambangan rakyat kan. Oke. Tapi memang jumlahnya besar sekali, udah 4.000-an kira-kira. Penambang-penambang ya. Itu. Jadi yang dicari adalah emasnya memang. Dan memang mereka masih mendapatkan di situ dari hasil pendulangan. Dan ini isu yang sudah kita bahas beberapa kali dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri, dan juga dengan Kementerian KLHK, dan juga Kementerian SDM, teman belum ditemukan solusi yang tepat. Barangkali antara lain bisa dibentuk koperasi misalnya, diberikan izin pertambangan rakyat di atasnya, dan bayar royalti, dan mungkin hasil emasnya bisa kita beli juga, dibeli oleh Freeport untuk dimasukkan lagi ke konsentrat dan proses selanjutnya. Banyaklah alternatif ya. Mestinya win-win lah ya. Mestinya win-win. 4.000 luar biasa. Ada 4.000 orang. Ya saya kadang-kadang saya lewat di jalan di sungai itu, lewat ada ketemu sama masyarakat yang mereka sekarang udah
Tapi tertata mereka bikinnya, udah kayak dibikin bendungan-bendungan kecil, sehingga mereka mengayaki dengan. Cuman yang bahayanya adalah pada saat banjir, itu ya resikonya besar. Untuk mereka? Iya, karena kan itu curam sekali. Itu mereka di ketinggian kira-kira 2.000-2.500. Sementara itu bukitnya kan dari ketinggian sekitar 3.500 itu sungainya. Jadi kan curam sekali dia. Jadi kalau hujan deras di atas itu bisa banjir. Dan pernah itu kejadian? Sering kejadian. Sering kejadian. Tapi rata-rata kan penduduk lokal ya, walaupun ada juga lah pendatang. Pendatang juga banyak juga. Mereka udah tahu kalau kapan, mereka mengenal sekali alam di situ kan. Kapan banjir, kapan enggak, udah ada tanda-tandanya lah. Begitu hujan deras di atas ya mereka udah kemudian udah tahu bahwa hujan deras di atas. Om Tony udah tahun berapa? 2018 ya? Saya diangkat jadi dirut 2018. Udah 5 tahun, cukup lama ya? Tapi saya udah dari 2017 kembali lagi ke Freeport. Oke. Cukup lama tuh jabatan. Saya 2001 sampai 2010 di Freeport. Bukan dirut ya, bukan CEO? Bukan, terakhir direktur. Saya keluar jadi CEO Vale ya. Vale Indonesia. Kemudian sempat juga jadi CEO Riau Andalan Pulp and Paper. Sempat juga megang tambang di Banyuwangi yang sekarang jadi Merdeka Copper and Gold. Waktu itu masih belum merdeka. Belum merdeka namanya. Masih perusahaan Australia. Oke, terus? Ya saya 2017 saya balik lagi ke Freeport. Kemudian memimpin tim negosiasi dengan pemerintah untuk konversi dari kontrak karya menjadi IUPK dan divestasi. Mereka tahu Anda itu apa? Impersonator Freddie Mercury. Oh, kalau itu orang kan suka gagap remeh dengan tapi musisi. Tapi nyanyinya aja ya, bukan lifestyle-nya. Bukan lifestyle. Amin. Jadi gue inaugurasi tahun berapa gue? Tahun 84. Kan saya ininya juga IO-nya. Wah, solid 80. Itu lagi keren-keren ya. Oh iya. Lagi galak-galak. Lagi mungkin kayak siapa ya? Kayak Once sekarang kali ya. Once mah lewat lah. Lewat. Sorry, Ce. Masih berkesenian ya? Masih dong, masih terus lah. Masih dibayar saya kalau nyanyi. Lo musisi yang harus dihargai. Oh iya dong. Bukan aja lo. Kan dia ini jadi nggak usah dibayar ya nggak bisa lah. Dan kita kan grup Solid 80 tuh selalu dari dulu lah. Pokoknya kita orangnya 7 orang, berapapun dapatnya dibagi 7. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang juga tetap berlaku itu. Berapapun dapatnya dibagi 7. Dan Om Tony ambil bagian itu? Ambil, walaupun abis itu saya bayarin makan dan lain sebagainya lebih dari itu. Menarik ya. Jadi satu hiburan ya, pelepasan yang luar biasa ya. Iya, bermusik dan gitu. bukan cuma sekedar hiburan aja, tapi itu memang apa ya? Ya, balancing ya. Balancing ya. Balancing. We need that. Dan juga memang ada satu satisfaction ya. Kalau bisa menghibur orang gitu ya. Yeah. Bisa orang tepuk tangan, gemuruh tepuk tangan itu kan ya you're a seniman juga. Jadi gemuruh tepuk tangan itu kan membuat adrenalin kita. And that's more than money. That's more than money. Dan itu membuat metabolisme kita itu kembali ke normal. Setuju. Saya senang. Saya setuju banget statement pertama Om Tony bahwa mungkin darah seni itu membuat kita menjadi dirigen yang baik ya, termasuk dalam memimpin sebuah instansi. Saya pun waktu di TVRI jadi dirut, I'm just a conductor. Iya. Ya, saya kan nggak ngerti teknikal kita, tapi kan kita cuma mengarrange aja. Gini loh caranya. Iya. Kamu di sini, kamu mainnya nggak boleh kenceng kan gitu-gitu aja. And it's about managing people. Managing people, and we need art. Iya. Iya kan, managing people itu is an art. It's an art. Art of managing people, termasuk profiling. Profiling, yes. Ya kan kita melihat orang, ya kita besar di jalanan juga kan gitu. Jadi yang tukang tipu yang mana, yang tukang bohong yang mana. Iya, motivating. Motivating, enhancing gitu ya. Yeah, Saya selalu pakai yang namanya Ki Hajar Dewantara punya. Oh itu. Sing arso sing tulodo sing adio mengunkarso tuturi handayani. 3 itulah. Di depan kita, kadang-kadang kita di tengah, kadang-kadang kita dari belakang. It's not always like we always have to be in front. No. Sometimes we have to be at the very back to push them. Orang Manado pakai filosofi Jawa. Manja Manado Jawa. Manado Jawa. Gitu.
Buenas, keren ini. Oke, apa lagi yang mau dilakukan Om Tony ke depan? Ke depan With sih Freeport and with yourself. kalau Freeport sih ke depan ya jelas kita akan terus menambang, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Kalau bisa lebih dari 2041 that will be best for everybody. Dan kita udah jelas investment plan kita, business plan kita sampai 2041. Dan tugas saya, I have to make sure bahwa itu bisa tercapai dengan cara safe and sustainable. Yes. Dan kalau bisa lebih dari 2041, ya itu juga akan dilakukan dengan cara yang safe, sustainable to maximize the benefit of the country and the shareholders of course. Oke. Tapi kalau sayanya sendiri kan, saya ini sekarang saya ibaratnya udah nggak ada lagi cita-cita mau ke atas lagi apa, udah nggak ada lagi. Jadi Udah tinggal mentok tunggu juga ya? turunnya aja. Iya. Turunnya kapan? Ya mana tahu lah. Tergantung yang di atas saja maunya. Kapan turunnya kita turun. Tapi intinya adalah kapan turunnya. Kalau ambisi yang lain sih, no more ambition lah. I'd rather play music. Perusahaan tambang selalu dikaitkan dengan perusakan lingkungan. Bagaimana Om Tony menanggapi ini? Perusahaan tambang selalu mengubah bentang alam. Jadi yang namanya diambil sesuatu dari Ekstrak. extractive industry ya, Yes. diambil sesuatu pasti terjadi perubahan bentang alam. Oke. Itu yang pasti. Apakah lingkungan itu rusak atau tidak? Belum tentu rusak. Ya. Ada perubahan bentang alam. Ada kerusakan temporer pasti ya. Karena kontur yang tadinya seperti ini dengan ada tanaman di atasnya dan lain sebagainya, kemudian berubah konturnya. Oke. Tapi kan bisa direhabilitasi. Tanamannya bisa ditanam kembali. Dan lain sebagainya. Jadi dan semua cara-cara itu, semua unsur itu harus kita selalu merencanakan dari awal. Jadi pada saat kita merencanakan pembukaan tambang atau penggalian, itu masalah lingkungannya kita masukkan dalam bisnis plan kita. Masalah sosialnya juga. So the ESG itu adalah embedded to the business plan. Embedded. Sehingga bisa termitigasi lah dampak-dampaknya. Pasti ada dampaknya. Contoh lah tailing. Tailing ini kita kan jumlahnya besar sekali. Tailing itu tidak beracun. Tailing itu uji karakteristiknya sudah dilakukan, terus dilakukan. Uji subkroniknya sudah, uji TCLP-nya sudah, LD50-nya sudah, LC50 sudah. Semuanya menunjukkan bahwa dia di bawah threshold yang di allow oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah Indonesia, tapi worldwide juga. Tapi volumenya besar. Dan karena butiran-butirannya sangat halus, jadi ada tanaman yang dilalui tailing itu pasti akan tidak bisa bernapas dulu. Tapi setelah beberapa waktu dia akan mulai tumbuh lagi. Tanpa bantuan manusia pun dia akan mulai tumbuh lagi. Natural. Tumbuh rumput, mulai tumbuh tanaman, dalam waktu 10 tahun sudah jadi hutan muda lagi. Dan itu kita buktikan di daerah tailing yang sudah tidak aktif. Apalagi dengan campur tangan manusia. Diberi pupuk dan lain sebagainya, ditata dan lain sebagainya, ini akan lebih cepat lagi. Dan nanti pada saat akhir tambang kita udah ada dokumen penutupan tambang namanya. Yaitu kita akan hijaukan lagi semuanya. Dan itu wajib. Lubang kan gede-gede banget ya. Nah, kalau lubang itu memang kita akan tata slope-nya, tapi semuanya kita tanamin pikir. Kalau yang di tambang terbuka itu di 4.200 meter. Open pit itu nggak ada pohon di situ, paling rumput-rumput sama perdu saja. Jadi penanaman kembali yang kita lakukan, kita tanami rumput dan perdu tanaman asli. Tapi konturnya akan kita sesuaikan supaya dia bisa menjadi sesuatu. Misalnya contoh penampungan air, atau daerah wisata, bikin hotel lah ya, atau sekolah tambang. Hotel di situ lucu juga ya. Jadi itu it's a living document. Yang nantinya pada saat yang nanti mendekati 2041 kita akan duduk dengan pemerintah daerah. Apa ini mau diapain? Kita siapkan dananya semuanya. Dari sekarang udah kita depositokan dananya. Itu ada sekitar so far hampir $400 juta. Ada reserve gitu. Ada, udah di reserve. Jadi kalau kita for some reason lari, duitnya ada buat tutup tambang itu. Tapi enggak, kita we are responsible miners. We want to, kalau memang 2041 tutup, kita tutup dengan cara yang baik, cara yang tepat sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Dan kalau dari segi lainnya soal lingkungan hidup, ya kita we are committed to that. Kita bahkan sudah declare bahwa kita akan reduce carbon emission by 30% in 2030.
And dari base-nya 2018, kita udah reduce around 22-24% right now. Dan mungkin kita akan bisa reduce lagi lebih dari 30% di tahun 2030 karena kita mau convert kita punya PLTU batubara menjadi LNG. Dan itu akan reduce a lot of carbon emission. Jadi pertama truk-truk diesel yang kita udah nggak pakai lagi, kita ganti dengan kereta listrik tadi yang zero emission, itu reduce a lot. Kita belum menghitung karena kita udah we are rehabilitating around close to 6,000 hectares area dengan replanting. Area-area di luar, ada juga area di Jayapura ya, 4.200 hektar di situ. Itu belum kita hitung carbon capture-nya berapa. Dan kita juga planting mangrove, itu setiap tahun kita akan plant 500 hektar. Jadi 2041 we are committed to plant 10,000 hectares, 10.000 hektar 2041. Kalau diperpanjang lagi 2061, another 10,000 hectares mangrove. Dan itu juga carbon capture-nya kan besar sekali. Itu belum kita hitung juga berapa. So we are actually doing hal-hal yang bisa memitigasi, mengurangi, meminimalisir dampak yang timbul dari akibat pertambangan. Terhadap lingkungan. Oke. Wow, luar biasa. Jadi saya berharap Anda semua mendengar ya penjelasan langsung dari Bapak Tony Wenas. A lot of rumors, a lot of dugaan-dugaan gitu. Ya kan? Jadi ini udah terjawab semua nih. Ya termasuk dari sahabat-sahabat gua ya. Jadi mungkin Om Tony untuk closing statement ada lagi nggak kira-kira isu yang selama ini dituduhkan quote unquote ke Freeport yang perlu Anda jelaskan? Dituduhkan banyak sekali yang dituduhkan. Ya. Emasnya dibawa ke Amerika. Itu kita nggak pernah kita jual ke Amerika. Cuman kita dapat tainya doang gitu ngomongnya kasar-kasar banget ya. Bagian negara cuma 1% katanya. Royalti emas itu dulunya 1%, tapi udah dari tahun 97 tuh udah di double up. 3 sekarang sesuai dengan peraturan bahkan lebih tinggi dari peraturan yang berlaku royalti emas dan tembaga kita. Dan bahwa itu dari royalti saja. Kalau penerima negara kan jelas tadi ada pajak, dividen, royalti, PNBP lainnya yang jumlahnya 60 triliun atau 75% dari seluruh pendapatan kita. Jadi itulah ada juga bilang wah itu ada uranium yang ditambang di situ. Ya kalau mau dibilang mungkin ada yang melihat oh hasil contoh batuannya ada kadar uranium 0,00000 sekian gitu ya. Di rambut kita juga ada uranium juga gitu. Di tanah di Monas digali di bawahnya juga mungkin ada uranium tapi kadarnya kan 0,00000 sekian. Very minor. Iya, jadi itu hoax. Dan kalau kita menambang uranium dengan cara terbuka seperti itu, I don't think we're still alive right now. Jadi ada banyak hal yang seperti negara dalam negara katanya. Ya memang di dalam Freeport itu ada aturan-aturan tambahan, bukan aturan-aturan tersendiri. Jadi in addition to aturan pemerintah, kita punya aturan tambahan. Apa? For sake of safety? Contohnya for sake of safety. Atau kadang di beberapa tempat jalannya sebelah kanan bukan sebelah kiri. Oh ya? Kenapa? Ya karena memang safety-nya mengatakan seperti itu. Bahwa yang sebelah kiri itu jalannya jadi harus sebelah kanan. Bukan karena jadi kadang-kadang negara induknya bukan. Driver kita semuanya loh kok ini ngambil sebelah kanan? Loh memang harus begitu. Dan contoh ada SIM khusus, ya memang ada SIM khusus. SIM yang umum berlaku nggak di SIM Indonesia berlaku nggak di situ? Ya berlaku, tapi untuk lalu lintas umum itu kan. Ini kan lalu lintas tambang, jadi harus ada sertifikasi, mungkin namanya bukan SIM barangkali, sertifikasi mengemudi yang khusus dan selalu dites ulang. Saya pun mau nyupir di situ harus dapat SIM itu kan, karena teorinya ini kan. Terrainnya kan curam sekali, naik turun dan lain sebagainya. Pada saat Pak Presiden ke sana juga kita bilang sama Pas Pampres, Pas Pampres bilang kita yang harus mengendalikan. Bilang Pak nggak bisa, mohon maaf. Ini masalah keselamatan, bukan masalah keamanan. Itu medannya berbeda Pak. Dan kita memerlukan keahlian khusus untuk itu. Oh nggak bisa, ini harus gitu. Begitu mereka ngeliat ke sana akhirnya ya udah deh Bapak aja katanya. Jadi semua kendaraan konvoynya Pak Presiden itu semuanya karyawan kita bukan karyawan lagi, bos-bosnya nih, vice president manager yang nyupirin mobil. Yang drive. Karena memang medannya sangat sulit. Setir kanan, setir kiri? Setir kanan. Setir kanan.
Masih kanan ya. Kalau yang setir miring juga ada, tapi untuk alat-alat berat biasanya. Yang setirnya ngadepnya ke samping. Tapi karena memang kendaraan itu alat berat itu dibutuhkan untuk posisi yang mengemudinya dari samping. Oke, Om Tony Wenas, terima kasih. Saya berharap diskusi ini kita ngobrol ya, bisa mengklarifikasi banyak hal. Ya, mengklarifikasi banyak hal ya. Jadi biar ada jelas. Jadi terima kasih sudah bersama saya. Hampir 50 menit kita ngobrol ya. Karena ini sesuatu yang menarik. A lot of rumors ya surrounding PT Freeport. Ada yang bilang juga, wah kalau pejabat ke sana pulang bawa emas batangan katanya. Orang kita produksi konsentrat tembaga warnanya hitam gitu. Apa yang mau dibawa? Jadi ada emas tapi dikit banget ya. Oke. Terima kasih Om Tony Wenas sudah menjadi tamu Terima saya. kasih Bro Helmi. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Itu yang kita harapin ya. Oke, mari kita membawa Indonesia menjadi lebih baik. Udahlah, jangan banyak bergosip-gosip lah ya. Jadi apalagi hoax. Saya dengar produksi hoax setiap hari itu gila-gilaan. Apalagi menjelang pemilu ya. Oke, hidup sehat, berpolitik yang nggak perlu marah-marah lah. Mari kita riang gembira ya. Saya nggak akan tanya Pak Tony Wenas kemana gitu. Tapi yang jelas dia NKRI bahkan. NKRI. NKRI harga mati. Sampai harga mati. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Bos. Thank you. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.